Shalom Alaikum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 27 Juli 2020, kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Judulnya sederhana saja. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Bagian dari firman Tuhan ini berbicara mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu menggandakan roti dan ikan. Sekali lagi di sini sekarang kita belajar lagi tentang mukjizat. Saya rasa tidak mengapa karena kita memang membutuhkan mukjizat dalam situasi yang seperti ini. 5 roti dan 2 ikan lalu diperbanyak oleh Tuhan Yesus menjadi banyak sekali dan mencukupi kebutuhan 5.000 orang lebih. Bahkan sisanya 12 bakul penuh. Situs mengenai peristiwa ini, situs mengenai penggandaan roti dan ikan ini, sekarang didirikan sebuah gereja, yaitu disebut dengan gereja penggandaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu Church of the Multiplication. Church of the Multiplication. Gereja itu ada di wilayah yang namanya Tabga. Nah, di bawah altar dari gereja itu ada sebuah batu yang dipercaya merupakan tempat di mana Yesus melakukan mukjizatnya. Tetapi saat ini kita tidak akan fokus kepada gereja itu. Kalau ingin lebih tahu tentang gereja itu, Bapak Ibu bisa mengikuti Holy Land Tour dan pergi ke Israel menikmati situs-situs yang ada. Saat ini kita akan fokus kepada 5 roti dan 2 ikan yang diperbanyak oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana mukjizat itu bisa terjadi? Bagaimana mukjizat itu bisa terjadi? Ada 2 hal penting. Yang pertama adalah karena memang hanya itu jumlahnya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Artinya ini sedikit dan merupakan kebutuhan yang mendesak. Karena sementara 5.000 orang lebih yang ikut Tuhan Yesus itu kelaparan. Jadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dan murid-muridnya jujur mengatakan, hanya 5 roti dan 2 ikan. Katakan apa adanya. Dan ini sekali lagi merupakan kebutuhan yang mendesak. Maka Tuhan Yesus lakukan mukjizatnya. Yang kedua, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yang sedikit itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Mari perhatikan ayat 18 dan 19. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Semua diserahkan kepada Tuhan. Hanya 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu di tangan Tuhan, Tuhan menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Di mana letak terjadinya mukjizat itu? Menurut Markus pasal 6 ayat yang ke-41, di sana jelas. Dan saya menyimpulkan bahwa mukjizat itu terjadi ketika Yesus memberikan kepada murid-muridnya.
Kata yang dipakai memberikan itu edidou, yang berkala imperfect. Itu panjang peristiwanya. Memberikan, 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 dan memberikan. Sedang kata yang lain itu hanya sekali dilakukan. Inilah terjadi mujizat yang dilakukan Yesus itu. Bapak Ibu, kita tidak fokus kepada di mana letak mujizat itu terjadi. Tetapi yang jelas bahwa murid-muridnya memberikan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan itu. Diserahkan kepada Yesus. Dan Yesus melakukan mujizat atas barang benda yang sedikit ini. Jadi perhatikan ada dua penting peristiwa ini. Yaitu bahwa karena jumlahnya sedikit dan merupakan kebutuhan mendesak. Dan kedua, karena diserahkan kepada Yesus. Maka terjadilah mujizat yang luar biasa itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mujizat bisa terjadi dalam kehidupan saya dan Anda. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Dan kita memang membutuhkan mujizat dalam kehidupan akhir-akhir ini. Yang penuh dengan masalah dan tantangan. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mujizat terjadi karena mendesak. Ada hal yang mendesak. Dan apa yang kita butuhkan saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Di mana masalah saat ini, pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan, perekonomian, keuangan, carut-marut oleh karena pandemi ini. Luar biasa dampaknya. Dan kita membutuhkan mujizat Tuhan. Maka mari kita jujur kepada Tuhan. Tuhan inilah yang saya punya. Bapak Ibu seringkali orang percaya tidak jujur. Tidak terbuka. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang menanyakan kehidupannya. Dia mengatakan, oh udah cukup kok. Sudah cukup. Saya cukup kok. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Padahal kita membutuhkan banyak hal. Padahal kita hanya mempunyai sedikit. Tapi kita tidak jujur. Jadi berkat yang sudah Tuhan sediakan melalui hamba Tuhan ini tidak terjadi, tidak diberikan kepada kita karena kita tidak jujur. Dan hamba Tuhan tahunya kita punya banyak, tidak terjadi mujizat. Maka jujurlah kepada Tuhan terutama, dan juga kalau ada hamba Tuhan yang menanyakan jujur. Ini kehidupan saya hanya seperti ini. Yang kedua, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Inilah yang saya punya. Tuhan perbuat mujizat di dalam dan melalui saya. Saya membutuhkan mujizat itu. Serahkan kepada Tuhan. Jangan merasa mampu. Jangan sombong. Jangan merasa mampu mengatasi masalah sendiri. Kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Bapak Ibu, hari-hari ini kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kehidupan yang menekan demikian rupa. Perekonomian dan keuangan yang carut-marut. Masalah-masalah yang lain yang harus kita hadapi. Dampak pandemi COVID-19 ini luar biasa. Menghancur leburkan sendi-sendi kehidupan manusia di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan kita membutuhkan mujizat Tuhan. Tuhan bisa menolong kita. Mari kita jujur kepada Tuhan. Tuhan, inilah saya. Inilah kebutuhan saya. Saya membutuhkan mujizat-Mu. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan akan melakukan mujizatnya. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Jangan sombong. Jangan atasi sendiri masalah ini. Kita tidak mampu, Bapak Ibu. Kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Dan kita membutuhkan mujizatnya. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan sungguh percaya kepadanya. Maka Tuhan akan lakukan mujizat itu bagi kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Masalah apa yang kita hadapi, Tuhan akan turut campur mengatasinya. Persoalan apa yang menghimpit kita, Tuhan akan kalahkan itu. Dan kita akan menjadi orang yang menang menghadapi kehidupan yang penuh dengan
tantangan dan masalah ini. Kiranya Bapak Ibu senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Demikian juga dengan saya. Maka mujizat Tuhan akan terjadi dan kita aminkan. Karena itu terjadi dalam kehidupan kita nanti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin bahwa mujizat bisa terjadi di dalam dan melalui kami. Inilah kami Tuhan. Kami hanya punya yang sekarang ini sedikit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk Engkau perbanyak. Untuk Engkau lakukan mujizat. Supaya kami bisa cukup. Supaya masalah-masalah kami bisa teratasi. Kami yakin sepenuhnya Engkau sanggup melakukan mujizat bagi kami. Apalagi dampak pandemi COVID-19 ini begitu luar biasa. Menghancur leburkan kehidupan, bahkan perekonomian dan keuangan kami. Tuhan akan tolong kami percaya. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dan setiap orang yang percaya akan menerima mujizat, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.